Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022, puluhan seniman yang tergabung dalam gerakan Safe Taman Ismail Marzuki lakukan aksi damai di depan Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Menuntut Pergub nomor 63 tahun 2019 dicabut. Diganti dengan Pergub yang sesuai dengan kepentingan Taman Ismail Marzuki sebagai tempat berkarya. Kan di sini badan yang fana di bumi telah dibaringkan di sini. Lihat, tak ada yang patut dibicarakan lagi ketika semua satu-satu pergi, kecuali mengingatkan kembali segala kenangan yang bertubi-tubi. Mata, tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air, air mata kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik sumur tanahmu kami simpan beri kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu kami simpan derita kami. Kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Perih tak bisa sembunyi. Bumi memang tak sebatas tandang. Ya, banyak orang dirampas haknya. Tidak lagi jadi fungsi tim kita. Septem, sekali lagi, Septem. Kenyataan harus dikabarkan. Kenyataan harus dikabarkan. Banyak orang dirampas haknya. Aku bernyanyi menjadi saksi. Aku bernyanyi menjadi saksi. Kenyataan harus dikabarkan. Kenyataan harus dikabarkan. Kawan-kawan media catat. Septem. Dari Forum Seniman Peduli Tim menyampaikan gugatan uji material judicial review atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa PT Jakpro adalah pengelola Taman Ismail Marzuki sampai 28 tahun lamanya. Bagi Forum Seniman Peduli Tim, itu adalah peraturan yang blunder Dan menyerah kalah begitu saja. Langkah kami takkan pernah surut sehasta pun pada karang-karang terjal perjuangan ini. Mempertahankan hak kepada yang berhak telah menjadi kewajiban, walaupun belati-belati kecurangan birokrasi terus mengiris-ngiris. Usir, ayo, putar sarungnya, ayo. Selamatkan buka sarungnya. Selamatkan tim. Selamatkan tim. Ya, banyak orang dirampas haknya. Tidak lagi jadi fungsi tim kita. Septem. Sekali lagi, Septem.
Kenyataan harus dikabarkan. Harus dikabarkan. Kenyataan harus dikabarkan. Kawan-kawan media catat. Septem. Ya, Forum 90 Tim dengan gerakan Septemnya itu sebenarnya udah hampir 3 tahun. Jadi sudah melakukan banyak hal sampai ke DPRD, DKI juga sudah, ke DPR RI, Komisi 10 juga sudah, ruang-ruang parlemen juga sudah kita masukin, tapi masih mentok. Dari awal kita minta supaya Pergub nomor 63 tahun 2019 itu dicabut, diganti dengan Pergub yang sesuai dengan kepentingan tim. Tidak boleh itu perusahaan seperti Jakpro itu bawa tim. Di Pergub itu kan disebut seperti itu, berhak menyewa-nyewakan seluruh ruangan dan bangunan untuk apa saja. Kabarnya kemarin disebut untuk kawinan nanti akan dibuka GBB baru itu, untuk ulang tahun parpol, untuk ulang tahun perusahaan segala macam, padahal itu kan ruang kesenian. Jadi selama ini dipergunakan untuk maksudnya dipergunakan untuk balai pertemuan atau gedung pertemuan. Nanti menurut Jakpro, karena dia kan cari laba nih, maka dia akan sewa-sewakan, bukan hanya untuk kepentingan pementasan seni, teater, musik dan lain-lain, enggak, juga untuk Komersil ya. Komersil, kawinan segala macam. Dengan kabarnya kemarin dia sudah menetapkan ancar-ancar tarif sampai 100-an juta per 8 jam lagi. Nah, seniman mana yang sanggup bayar gitu? Berarti bukan seniman dong, berarti bisnis tuh. Nah, itu yang kita tolak dari awal. Kita udah tahu nih gelagatnya pasti begitu. Nah, kemudian ada lagi dilanjutkan dengan Pergub nomor 16 tahun 2022 menguatkan lagi itu. Nah, kita setelah dari parlemen, ruang-ruang wakil rakyat harus ke Mahkamah Agung, jadi minta diuji material itu Pergub yang 2 itu, karena Pergub itu menurut Forum 90 Tim Pergub yang blunder, yang salah ya kan. Bagaimana sebuah kawasan kesenian dikelola oleh perusahaan? Mustahil itu, mustahil. Dimanapun di berbagai tempat di dunia ini nggak ada yang begitu. Kecuali itu memang punya swasta. Ini kan punya negara kok jadi malah perusahaan. Itu kita tolak. Itulah maka ke Mahkamah Agung kita minta itu diuji material oleh majelis hakim yang mulia, itu bisa melihat nih bahwa ini sebenarnya salah kaprah nih, harus dicabut, diganti. Apa gantinya? Kita minta pengelolanya itu bukan perusahaan tapi namanya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, dan itu ada ketentuan yang ngatur itu di bawah tetap di bawah pemerintah, tapi dia tidak berorientasi pada profit. Dia bisa memberikan pelayanan terbaik, bisa juga memungut sewa kamar yang ada misalnya, tapi tidak mencari keuntungan, bisa lebih murah gitu. Nah, seperti itu kita harap. Jadi kawan-kawan seniman juga tidak diperas, tidak diperkosa haknya dan kepentingannya dengan rencana-rencana komersial yang jahat sekali itu. Seniman kan berproses, seniman dalam berproses dia sudah mengeluarkan banyak biaya, bahkan menulis puisi juga sudah mengeluarkan energi, pikiran, tapi ketika harus masuk ke ruang-ruang milik pemerintah itu masa kita bayar? Itu kan Taman Ismail Marzuki itu sama dengan sekolah yang memberikan pengajaran, nilai-nilai, pesan-pesan soal kemanusiaan, demokrasi, soal menjaga lingkungan hidup. Nggak ada pernah seniman yang menyuruh rakyat, ayo korupsi rame-rame, ayo kita membunuh, kan enggak. Semua yang disampaikan adalah pesan-pesan kebaikan. Sama itu dengan di sekolah, perguruan tinggi. Nah, itu kan nggak ada komersialnya di situ. Kewajiban pemerintah itu adalah obligasi kultural, obligasi konstitusional. Undang-undang dasar kita juga mengatur seperti itu. Dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 itu
Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan seperti itu, dilindungi, diamankan, dikembangkan, tapi tidak dikomersialkan. Komersial itu urusan pasar, itu urusan dagang-dagang, urusan dagang kambing, urusan sate, urusan ya nggak ada kamusnya. Baik, harapannya Pak, ke depannya Bapak dari Forum Seniman Peduli ini, tim ini harapannya untuk pemerintah DKI Jakarta khususnya. Harapannya ya Pak Gubernur segera menyadari kekeliruan itu. Kita cuma mengingatkan ini. Niat kita sangat baik, ini gerakan moral Pak Gubernur, segera aja dicabut pergub itu, karena secara umum seniman menolak itu, bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Kita udah buka petisi tentang itu, ada hampir 2000 seniman menyatakan setuju menolak jakpro itu. Jadi pesan kami segera dicabut dan diganti saja dengan pergub yang memberi martabat kepada Pak Gubernur sendiri, sehingga tidak jadi persoalan di belakang hari, memberi martabat kepada seniman dan memberi martabat juga kepada tim dan kelangsungan kesenian dan kita. Itulah dulu yang disampaikan oleh Bang Ali Sadikin, bahwa tim ini memang untuk ruang seniman, nggak ada komersialisasi di situ, Buat bisnis begitu ya. nggak ada. Jadi itu semata-mata untuk menghadirkan karya-karya terbaik para seniman budayawan, dan itu bisa menjadi mata air peradaban bangsa dan generasi kita yang akan datang. Baik. Dedi HB melaporkan dari Jakarta.